Juga saya pergunakan permohonan maaf saya sebagai Kapolda terhadap masyarakat semua dan juga yang berkaitan dengan peristiwa ini. Permintaan maaf Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Joko Purwanto ini tentu bukan jadi akhir penyelidikan kasus polisi tembak warga. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR, Kapolda Kalteng ini mengungkap fakta mantan anak buahnya terbukti positif mengonsumsi sabu saat mencuri mobil dan menembak warga sipil. Berkaitan tadi yang sudah kita lakukan pengecekan barang bukti dan kita lakukan tes urin, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dugaan bahwa saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana dia menggunakan narkotika jenis sabu. Jadi tanggal 11 yang dilakukan oleh Propam Polda Kalimantan disupport oleh Mabes, pengecekan barang bukti, tes urin terhadap pelanggar, dan kita juga tes urinnya positif. Usai mendengar kronologi, anggota Komisi 3 DPR, Rikwanto mempertanyakan, mengapa polisi bisa begitu dengan mudahnya menggunakan senjata api untuk menembak warga. Atas peristiwa ini, Rikwanto meminta polisi tidak hanya memeriksa oknum polisi yang terlibat, tapi kepada polisi lainnya. Yang kami soroti adalah kenapa begitu mudahnya anggota Polri pegang senjata kemudian menggunakannya kepada pihak lain. Ya, kalau kita lihat ceritanya tadi itu mudah saja dia putar sana, totot tor, putar lagi totot dor. Ini nggak umum, ya mafioso aja nggak begitu mungkin. Ini anggota Polri kok seperti itu? Ada apa di situ? Coba digali, gali kembali, bukan hanya kepada tersangka yang sekarang, tapi kepada anggota seluruhnya. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, yang bersangkutan terdeteksi ada pakai sabu, gitu ya. Tapi saya lihat ini pemeriksaannya setelah 10 hari kemudian ditemukan sabu. Kan dia ditentukan sebagai tersangka itu setelah seminggu lebih ya. Tapi diambil urinnya mungkin darahnya ada sabu ya. Nah, pada waktu melakukan ada sabu nggak di situ? Dalam kasus ini, penyidik tidak hanya menetapkan satu oknum polisi sebagai tersangka, namun juga ada seorang sopir daring yang diduga berperan membantu Brigadir Agus melancarkan aksinya. Namun, istri sopir daring tersebut punya pendapat lain. Suamiku di sini kan termasuk korban. Suamiku cuma jasa. Suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mengantarkan. Karena memang itu kerjaannya. Aku terpukul, Mas. Niat kita melapor. Kita ingin membuka kebenaran. Sebelumnya 6 Desember 2024 lalu, ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Belakangan baru diketahui korban ini dibunuh, sementara mobilnya dijual oleh oknum polisi. Liputan Kompas TV. Saudara, satu yang mengundang pertanyaan publik adalah polisi mengungkap peran tersangka sopir taksi daring dalam kasus pembunuhan yang dilakukan polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lalu benarkah polisi atau sopir daring turut membantu pembunuhan yang dilakukan oleh polisi ini? Kita akan tanyakan kepada Yuliani, istri dari tersangka sopir taksi daring yang sudah bergabung bersama kami di Indonesia Update. Bu Yuliani, bisa diceritakan awal mula bagaimana akhirnya suami ibu ini melaporkan ke polisi terkait dengan kasus ini? Awalnya seperti biasa Mbak, tanggal 26 Desember itu jam 3 sore suami saya seperti biasa izin untuk bekerja sebagai driver online Grab. Jam 3 itu berangkat, tapi jam 4 itu suami saya ada pulang. Pas pulang itu enggak masuk rumah, cuma memarkirkan mobil di depan kontrakan kita itu. Habis itu posisi saya waktu itu sholat asar. Setelah sholat asar ya saya telepon suami saya. Saya tanya, sampean ada di mana? Kok ada mobilnya enggak masuk rumah? Saya bilang, oh saya tadi diminta sama Pak Anton suruh
ngantar dia katanya. Ngantar kemana kata bilang. Kurang tahu, tapi saya diminta jasa saya buat nyupirin mobilnya katanya. Nggak pakai mobil kita, saya bilang enggak, pakai mobil Pak Anton katanya. Setelah itu Mbak, berjalannya waktu sampai jam tengah 4 sore, saya tungguin kok suami saya belum pulang. Saya telepon, mau sholat subuh itu saya telepon dulu. Saya tanya, sampai ada di mana? Saya bilang kok belum pulang jam segini, masih di jalan. Palingan nanti agak siangan saya pulang. Siangan saya tunggu, belum juga pulang. Akhirnya suami saya tuh pulang tanggal 27 Oktober waktu mau masuk maghrib itu Mbak pulang. Suami saya keadaannya kacau, kelihatan lelah, lesu, pokoknya kacau Mbak. Karena masih Tapi banyak timbul pertanyaan ya Bu ya dalam diri Ibu, dan sebelum saya bertanya lagi kita dengarkan bersama ini pernyataan dari Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah. Saudara A dan saudara H ini sudah kenal lebih dari 1 bulan. Saudara H diajak oleh saudara A pada waktu itu untuk mencari mobil bodong ataupun mobil yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Pada saat saudara A mengajak saudara H berhenti di kilometer 38, kemudian saudara H yang memindahkan senpi dari posisi dashboard ke belakang kursi tengah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat melakukan kegiatan, setelah melakukan kegiatan saudara A, saudara H membantu membuang mayat di parit di kebun sawit. Kemudian saudara H juga menerima uang. Ya Ibu Yuli, tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa memang oknum polisi A ini kenal dengan suami Ibu. Ini apakah Ibu mengetahui hubungan keduanya memang sudah kenal berapa lama Bu? kurang lebihnya itu kenal 1 bulan Mbak, cuma ndak kenal yang akrab seperti teman itu enggak. Kenalnya itu pas waktu dia mau minta jemput pas ngepam gitu. Mas dijemput ya, ngepam ke Bangkalteng waktu itu. Cuma ya kenalnya diminta buat jasanya suami saya aja Mbak, buat ngantar gitu. Kalau sampai yang masalah mobil bodong itu suami saya ndak pernah yang kayak gitu, saya ndak pernah dengar suami saya sampai ikut-ikutan gitu tuh ndak pernah. Yang Ibu tahu adalah hanya sebatas customer dan pelanggan seperti itu ya Bu ya, di taksi online yang memang dijalankan oleh suami Ibu. Lalu ini kan polisi mengungkap suami Ibu ini turut serta membantu pembunuhan dan pencurian mobil. Apakah suami Ibu juga pernah bercerita mungkin atau memang sedang seperti apa kondisinya? Apakah memang ada tekanan dari oknum polisi tersebut atau bagaimana Bu? Suami saya pulang aja kondisinya kacau Mbak, di rumah itu beberapa hari itu sempat kayak orang depresi. Makan ndak mau kalau nggak disuapin, cuma nangis, kadang ketawa sendiri. Sampai saya bingung Mbak. Ibu pernah bercerita atau Ibu bertanya apa yang sedang dirasakan oleh suami dan suami Ibu cerita apa ke Ibu? Ya makanya dari 3 hari saya tanya, kenapa Pak, kok makin lama keadaannya sampean kayak gini, masalah apa, kayaknya masalahnya berat sekali, saya bilang, sambil kuusap punggungnya sini, ceritalah, kita kan berdua sudah rumah tangga, udah lama, kalau ada apa-apa jangan dipakai sendiri, kita berbagi, saya bilang. Akhirnya suami saya cerita Mbak, Ceritanya kemarin. seperti apa Bu? Ya kemarin waktu tanggal 27 itu pas saya bilang mau pulang siang-siang ternyata Pak Anton itu masih lanjut perjalanan ke Kasongan katanya gitu. Tapi di sampainya pos 38 itu lewat antara 39 itu ternyata Pak Anton menghampirin orang yang lagi istirahat itu Mbak, diketok pintunya katanya tanya-tanya masalah pungli itu apalah segala. Ya kan? Katanya biar enak. Ngobrolnya biar enak, korban itu dibawalah ke mobil yang disupirin suamiku itu, posisinya korban katanya di depan. Dengan jalan berapa meter, terus suruh balik lagi itu Mbak, terus balik lagi itu kepalanya langsung ditembak katanya. Habis ditembak 1 lagi, suamiku suruh jalan lagi, itu yang tembakan yang 2 kali. Terus posisi suami saya itu shock, panik, takut. Itu cerita suami saya loh Mbak sama saya, tapi keadaan suami saya memang di rumah juga kacau memang. Suami saya takut,
panik, merasa terancam. Ada Mau ancaman tidak Bu mau. memang? Iya, Ancamannya Orang suami- seperti apa dan suami dari saya siapa Bu melihat ancaman yang datang ke suami Ibu? dari saudara Pak Anton. Orang suami saya nyupir lihat spion aja langsung dipukul. Jangan lihat-lihat, jangan nengok-nengok. Fokus saja ke depan kamu Om, katanya gitu, kata suami saya kan. Di otak suami saya itu Mbak, saya cepat pulang ketemu anak istri gitu aja suamiku Mbak. Seandainya suamiku melakukan itu kan tertekan, keterpaksaan Mbak. Ancaman yang dapat atau didapat oleh suami Ibu ini apakah memang saat kejadian saja atau setelahnya juga masih mendapat ancaman? Setelahnya pun masih dapat teror di telepon Mbak. Seperti apa Bu? Katanya Pak Anton, sampean di telepon susah katanya. Jangan bikin pikiran saya tambah kacau katanya gitu. Suami saya digituin aja itu sudah merasa frustasi, merasa anu Mbak, udah memang benar-benar nggak baik-baik saja waktu itu keadaan suamiku. Betul itu Mbak. Selain bercerita memang melihat kejadian insiden penembakan itu, apakah memang ada cerita lain yang sampai tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kalteng ini bahwa memang suami Ibu juga turut serta untuk membuang jenazah korban, ini bagaimana Bu? Apakah juga diceritakan? Ya kan waktu itu kan suami saya suruh fokus nyupir. Yaitu waktu itu suruh mencari lokasi itu, suruh buang mayatnya itu. Tapi suami saya bilang waktu itu dia enggak mau kan. Karena suami saya kakinya udah gemetaran, enggak bisa turun apa. Akhirnya Pak Anton sendiri yang keluar itu sambil marah katanya, sambil narik jenazahnya itu Mbak. Jadi memang sebenarnya sudah melihat kejadian itu, tetapi untuk yang membuang jenazahnya suami Ibu tidak ikut terlibat? Terlibat ataunya waktu itu saya benar-benar nggak tanya sedetail itu, tapi dengan saya mendengar pun sendiri aja shock Mbak, betul-betul shock, bingung. Oke. Harus apa, harus gimana Baik, gitu. Sudah Bu bingung Yuli, saya, kalau Mbak. uang ini kan dikatakan uang ditransfer 15 juta. Ibu tahu nggak soal ini? Polisi kan mengungkap sudah dikembalikan 11,5 juta. Ini bagaimana terkait dengan uang tersebut, Bu? Masalah uang itu saya pernah mendengar suami saya sempat habis itu katanya suami saya ditransfer uang, iya benar 15 juta, tapi sama suami saya langsung dibalikin di M-Banking-nya Mbak, langsung dibalikin. Dikembalikan Nggak ada menyimpan full uang tuh atau nggak ada. bagaimana, Bu? Gimana Mbak Jihan? Dikembalikan 15 jutanya full atau memang seperti dikatakan 11,5 juta saja yang sudah dikembalikan? Dikembalikan semuanya Mbak, dikembalikan semuanya. Saya cuma tanya, uangnya sudah kamu kembalikan, sudah semuanya katanya gitu. Itu uang apa, Bu, ditransfernya? Dikatakan. Makanya itu suami saya bilang, ini bukan hasil kerja saya, kata suami saya, ini bukan hak saya, bukan buat anak makan istri saya. Langsung dikembalikan, ditransfer lagi uangnya Oke, itu, baik. Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Yuliani. Semoga kasus yang memang sedang dialami oleh suami dan suami Ibu bisa segera ditemukan solusinya dan nanti kita lihat bagaimana perkembangan kasusnya. Terima kasih atas perbincangannya Ibu Yuliani, istri dari tersangka dari kasus pembunuhan yang melibatkan oknum polisi di Palangkaraya. Terima kasih.